Selamat pagi untuk kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan segera memulai kebaktian kita dengan menaikkan pujian syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Ibadah remaja pemuda ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Rutinitas. Apa yang kita pikirkan mendengar kata ini? Nampaknya ini sebuah kata yang tidak menarik, bahkan identik dengan rasa bosan. Jadi, mengapa ini menjadi tema kebaktian bagi kita pada saat ini? Apa sih yang mau digali oleh Kak Febri dengan sesuatu yang sudah biasa banget dalam hidup kita? Mari kita ikuti kebaktian kita dan kita siap mendengarkan firman-Nya agar kita dimampukan melihat dari sudut pandang yang berbeda akan rutinitas. Kita menaikkan pujian bersyukurlah. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na. Na 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 na.
Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau memohon ampun atas dosa yang seringkali dan bahkan masih kita lakukan sampai saat ini. Saya akan mengajak kita semua untuk mengambil waktu teduh secara pribadi masing-masing dan sampaikanlah pengakuan dosamu di hadapan Tuhan. Mari kita memulai doa kita. Tuhan, Engkau mendengar tadi suara hati kami yang hanya kami dan Engkau yang tahu apa yang sudah kami akui kepadamu. Kami tahu Tuhan kecewa atas apa yang sudah kami perbuat, karena ternyata kembali lagi kami membuat Engkau merasa kami tidak mampu menjadi anak yang taat. Padahal Tuhan senantiasa mengingatkan kami lewat berbagai cara di tengah kehidupan kami. Sayangnya kembali lagi kami memilih ego kami untuk kami turuti, bukan hikmat dari Engkau. Dan kami juga ternyata harus mengakui dan menyadari di tengah segala kesombongan kami ini, Tuhan masih memelihara kami dengan begitu luar biasa. Tuhan, tolonglah terima pengakuan dosa kami ini dan permohonan ampunan kami ini. Yang walaupun kami masih seringkali mengulang dan mengulangnya. Kami sangat memohon kekuatan dari Roh Kudus. Karena kami sadar kami lemah dan kadang masih sulit membedakan apa yang baik menurut ukuran manusia atau yang baik menurut ukuran Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, terimalah permohonan dan pengampunan dosa kami. Hanya di dalam tangan-Mu kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menaikkan pujian Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang
sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat anugerah dari Tuhan. Kiranya hidup kita yang benar haruslah senantiasa mengucap syukur dalam Kristus. Karena melalui ucapan syukur, Tuhan berkehendak kita senantiasa menyertai dan dalam penyertaannya dalam susah maupun senang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita mengucapkan salam damai. Salam damai. Dan saatnya kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita naikkan pujian perubahan besar di hidupku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang celang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Rekan-rekan dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita memohon agar Tuhan memimpin kita, agar firman Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan oleh kesempatan dan waktu yang Tuhan boleh berikan untuk kami. Kami boleh bangun dari istirahat malam kami bisa merasakan nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Dan saat ini ketika kami sudah menyediakan hati kami untuk mengikuti ibadah, kiranya Tuhan yang semakin membuka setiap hati, telinga, dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang sebentar hendak kami akan dengarkan, boleh memperlengkapi kami menjadi pribadi yang semakin setia untuk mengerjakan tugas-tugas atau hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan dan memberitakan firman-Mu. Kiranya setiap kata yang keluar boleh memberkati dan senantiasa boleh memberikan hal-hal baik ketika kami terus mengalami perjalanan hidup yang Tuhan boleh nyatakan.
Kami siap saat ini untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini diambil dari kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya ulangi kembali. Kitab Bilangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, rekan remaja pemuda yang mengikuti ibadah baik secara Zoom saat ini dan nanti yang akan mengikuti dari link YouTube yang akan dibagikan. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Kiranya kasih Allah senantiasa menyertai dan memelihara di tengah kesibukan, pekerjaan, tugas, ataupun tanggung jawab yang kita kerjakan. Tema hari ini yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Kak Joyce di awal. Rutinitas. Kita mau membahas rutinitas, kegiatan kita yang sehari-hari berlangsung dan kita lakukan. Di masa kini gelombang informasi sudah tak lagi terbendung ya teman-teman ya. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan melalui beberapa gerakan ibu jari kita. Melalui media smartphone ya, gadget dan lain sebagainya. Kita dapat mengakses berbagai hal yang kita inginkan. Kita disodori dengan berbagai pilihan yang seolah-olah menunjukkan bahwa yang terkini selalu berganti dan kita harus keep it up, mengikutinya agar kita tidak tertinggal. Kemudian ketika kita mendapatkan informasi tersebut, maka kita membagikannya kembali kepada orang lain agar orang lain melihat bahwa kita eksis dan mengikuti perkembangan zaman. Kalau teman-teman suka main TikTok gitu ya, Instagram ya. Rata-rata lagunya kalau Jepang semua gitu kan. Kalau ada yang eksis atau ada yang populer, orang-orang pada mengikuti gitu ya. Kemudian diupload gitu ya di Instagram atau di TikTok mereka. Agar apa? Agar mereka terlihat eksis. Ini loh kalau gue tuh gak ketinggalan zaman guys gitu ya. Kalau gue tuh mengikuti setiap perkembangan atau kemajuan yang saya dapat. Dunia tidak mengizinkan kita untuk menjalani hidup yang begini-begini saja, gitu ya. Rasanya harus update gitu ya, harus di-upgrade dan selalu ada perubahan.
Sebab yang begini-begini saja tidak bisa dijadikan konten atau story, status, ataupun feed di media sosial. Tanpa kita sadari, kita membangun rasa takut dari situasi tersebut. Takut ketinggalan, takut dianggap kalau kurang pergaulan gitu ya, dan lain sebagainya. Takut kehilangan momen-momen menarik di media sosial. Takut tertinggal mode fashion terkini. Takut tertinggal perkembangan gadget ya, yang setiap tahun bahkan setiap bulan bisa mengalami perubahan. Dari kamera, RAM-nya dan lain sebagainya. Singkatnya, kita takut dunia berputar dalam perkembangan yang serba cepat tanpa kita turut dan terlibat di dalamnya. Rasa takut ini disebut dengan FOMO, fear of missing out. Teman-teman, mungkin pernah mendengar istilah itu ya. Beberapa tahun belakangan istilah lain muncul sebagai antitesis untuk melawan istilah FOMO, yaitu JOMO ya, bukan jompo ya, JOMO. Joy of missing out. Banyak kaum muda yang rupanya menikmati kesendirian. Kira-kira teman-teman ada nggak ya yang me time yang eksklusif gitu ya, tanpa harus merisaukan trending topics. Jadi kalau di Twitter ada trending topik, bodo amat, yang penting saya menikmati dunia saya. Saya nggak peduli dengan keadaan zaman, perubahan apapun yang terjadi. Yang penting saya bahagia. Hidup tetap bisa berjalan meskipun kita tidak harus mengikuti segala sesuatu yang menjadi perkembangan di dunia masa kini. Rutinitas hidup sehari-hari masih bisa dinikmati, bahkan disyukuri. Itu yang paling penting, teman-teman. Pendeta Joas Adi Prasetya, pendeta dari GKI Pondok Indah, dalam bukunya yang diberi judul Labirin Kehidupan, menyatakan bahwa hidup yang biasa atau ordinary sesungguhnya adalah hidup yang sudah tertata sebagaimana mestinya. Sudah sesuai dengan tatanan atau order yang teratur, teman-teman. Bukankah hidup semacam itu indah dan baik? Bukankah hidup semacam itu indah dan baik? Menjadi pertanyaan kita. Bukankah setelah Allah menciptakan segala sesuatunya, menciptakan semesta dalam 6 hari secara teratur, maka ia berseru, sungguh amat baik. Singkatnya, keteraturan hidup adalah pantulan dari cara Allah menata dan memelihara semesta ini. Sejak bulan yang kedua pasca keluaran bangsa Israel, kalau kita baca nanti dari kitab Keluaran pasal 16, Tuhan memberikan mana bagi bangsa Israel. Roti mana yang dimaksud ya teman-teman ya. Mana nampak seperti sisik dan halus seperti embun beku. Digambarkan pula seperti ketumbar dan damar bedolah gitu ya. Itulah yang menjadi makanan pokok bagi bangsa Israel. Berapa lama? 40 tahun teman-teman. 40 tahun lamanya ketika mereka harus mengembara dan berjalan di padang gurun. Mereka sehari makan apa? Roti mana. Nampak dalam teks bagaimana di tahun kedua dalam perjalanan mereka tersebut, baru tahun kedua nih. Bangsa Israel merindukan rutinitas mereka yang dahulu di Mesir. Di mana ada ikan, ada mentimun, ada semangka, ada bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Gitu ya. Banyak sekali macam-macam yang bisa mereka makan. Atau rempah-rempah gitu ya. Dulu kan bangsa Belanda menjajah Indonesia karena rempah-rempahnya gitu ya. Karena ketika dipadukan dengan berbagai jenis, maka bisa memunculkan rasa yang lezat gitu, yang enak gitu ya. Dan mungkin saat itu yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka dijajah. Atau ketika saat itu mereka mengalami perbudakan di bangsa Mesir. Ada banyak jenis makanan yang mereka bisa makan. Jauh berbeda kondisi tersebut dengan kondisi mereka saat ini gitu ya. Di padang gurun. Dengan mana sebagai makanan pokok mereka. Mereka terbiasa dengan realitas perbudakan beserta rutinitasnya. Yang terlupakan bagi bangsa Israel adalah bahwa segala makanan yang ada di Mesir, ya mereka bisa menikmati ya. Tapi dengan satu konsekuensi besar. Yakni mereka tidak berhak bagi dirinya sendiri. Artinya ada apa? Ada perbudakan, ada penjajahan. Mereka belum menjadi manusia yang dimerdekakan.
mereka adalah budak, bukan orang merdeka. Sementara mana yang menjadi makanan sehari-hari mereka di padang gurun disertai dengan sebuah identitas baru. Bahwa mereka adalah orang merdeka sekaligus umat kepunyaan Allah. Mana yang membosankan bagi mereka justru adalah simbol penyertaan Allah bagi mereka yang tidak pernah berakhir. Ya, walaupun bangsa Israel menjadi bangsa yang tegar tengkuk, sedikit-sedikit mengeluh, tapi mana itu selalu dihadirkan oleh Allah. Agar apa? Agar tidak kelaparan bangsa Israel. Perubahan identitas bangsa Israel dari budak menjadi orang merdeka tentu melahirkan konsekuensi-konsekuensi dalam hidup mereka. Realitas perbudakan beserta rutinitasnya tidak lagi relevan bagi bangsa Israel. Mereka tidak lagi terbelenggu oleh pekerjaan perbudakan yang menindas mereka. Mereka memiliki hak atas hidup mereka. Di saat yang sama, mereka harus berjuang dan mengupayakan sendiri apa yang mereka makan dan juga mereka pakai. Dan dalam kesemuanya itu, Tuhan sekalipun tidak pernah meninggalkan umatnya. Dalam dunia modern saat ini, istilah lain yang memudahkan kita untuk mengerti konteks pada bangsa Israel adalah susah move on, gitu ya. Secara secara tubuh raga gitu ya, mereka ada di padang gurun. Tetapi hati mereka, pikiran mereka ada di bangsa Mesir. Mereka susah sekali move on gitu ya. Mereka terjebak pada sebuah circle, rutinitas dengan berbagai jenis makanan yang dapat dikonsumsi. Di sisi lain mereka melupakan identitas mereka. Bahwa sejatinya mereka adalah budak Firaun yang ditindas dan tidak mendapatkan kebebasan. Bahkan kapanpun ketika Firaun memerintahkan untuk membunuh orang-orang Israel, maka mereka akan terbunuh. Mereka lupa. Mereka hanya melihat rutinitas yang mengenyangkan. Tetapi identitas mereka yang sesungguhnya sebagai budak, mereka lupa. Mereka tidak mau belajar untuk menikmati rutinitas yang baru dan bersyukur atas pemberian Tuhan. Dalam refleksi kita sehari-hari, saya akan coba menggunakan beberapa istilah anak Jaksel ya, yang saat ini kayaknya populer banget di media sosial untuk menggambarkan keresahan terhadap rutinitas. Kadang rutinitas membuat kita anxious atau anxiety. Apa tuh teman-teman? Cemas yang berlebihan. Apakah kita mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas serta tanggung jawab kita? Kecemasan yang berlebihan ini kemudian mengancam apa? Mental health gitu ya. Kesehatan mental kita. Ya, karena kita terlalu fokus pada pekerjaan gitu ya, pada kecemasan, kekhawatiran sehingga mengancam kesehatan mental kita. Selanjutnya, setelah kecemasan akan berpengaruh pada kesehatan mental gitu ya. Kemudian yang terjadi adalah kita sulit untuk self-love, mencintai diri sendiri. Karena terlalu berfokus untuk menyenangkan orang lain. Saya mau menyenangkan atasan saya mau memberikan yang terbaik agar saya naik jabatan. Ya. Tapi tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Selanjutnya, ya, karena kita sudah kehilangan self-love kita. Kemudian apa lagi teman-teman? Selanjutnya, banyak bermunculan pertanyaan mengenai tujuan hidup. Atau biasa anak Jaksel pakai apa istilahnya? Quarter life crisis. Biasanya pada fase ini kita bertanya, hidup gue mau dibawa kemana sih? Gitu ya. Rata-rata pada fase ini yang mengalami adalah remaja pemuda yang berusia 18 sampai 31 tahun. Kayaknya Kak Feb ada di fase ini gitu ya. Kira-kira hidup saya mau dibawa kemana sih? Gitu. Apa sih menjadi tujuan dari kehidupan saya? Buat apa sih saya bekerja gitu ya? Buat apa saya studi susah-susah gitu ya? Harus mengerjakan paper, tugas kuliah, tujuannya tuh apa gitu. Pada fase quarter life crisis ini kemudian dapat menentukan langkah dan pilihan yang kita ambil berikutnya loh teman-teman. Kalau kita overthinking gitu ya, ya pada akhirnya kita cenderung buat mudah menyerah. Sama seperti bangsa Israel tadi ya.
stres. Vibes-nya itu negatif, gitu ya, insecure. Dan lebih banyak penelitian mengungkapkan bahwa seseorang akan memilih buat membangun personal space, ya, atau ruang untuk menyendiri. Karena apa? Karena trust issue, sulit percaya kepada orang lain, gitu ya. Dan kesulitan untuk mempercaya orang lain itu semakin hari justru semakin besar. Mungkin karena pengalaman atau peristiwa buruk yang pernah ia alami. Sedangkan kalau kita open minded, gitu ya, kita terbuka dengan berbagai kemungkinan, maka kita bisa menikmati setiap rutinitas, lebih menyiapkan diri sehingga vibes-nya itu positif, menggali setiap potensi, dan akhirnya membangun support system dalam keluarga, serta pertemanan atau rekan kerja. Ini semua bisa terjadi karena pribadi dengan karakter seperti itu lebih banyak belajar untuk bersyukur daripada insecure, gitu ya. Daripada mengeluh dengan keadaan. Bersyukur buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap hal yang dapat kita kerjakan dalam rutinitas. Sepertinya sudah cukup buat Kak Feb menggunakan istilah ini ya, bahasa Jaksel gitu ya. Lidah saya sudah mulai kram teman-teman ya. Rekan-rekan yang terkasih, perihal rutinitas, saya kembali mengutip tulisan Pendeta Joas Adi Prasetya. Ia melihat bahwa rutinitas adalah cara terbaik untuk setia dan tekun melakoni kehidupan kita sampai akhir. Apa yang rutin ternyata memberikan kepastian kepada kita untuk merespons pemeliharaan Allah sehari-hari, bukan hanya sekali-kali. Rutinitas adalah wahana bagi manusia yang diciptakan Allah sebagai bagian dari tatanan alam semesta yang tertib dan teratur untuk memaknai kehidupannya. Mungkin kita seringkali, lu harus keluar dari zona nyaman gitu ya, lu harus keluar dari circle lu. Tapi kalau Kak Feb boleh berpesan, itu boleh jadi masukan. Tapi jangan juga ketika kita keluar dari zona nyaman kita, justru kita menjadi pengaruh yang negatif buat orang lain. Kalau kita bisa jadi berkat dalam zona nyaman kita, circle kita, maka lanjutkan. Mungkin Tuhan taruhkan kita di tempat itu untuk kita jadi pembeda, untuk kita jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama. Jadi jangan pernah sekalipun bolehlah sesekali sebagai manusia kita jenuh dengan rutinitas, kita capek, kita rasanya mau menyerah gitu ya. Tapi ingat bahwa Tuhan memberikan rutinitas itu sebagai wujud dari pemeliharaan Allah. Dan marilah kita pakai ruang rutinitas itu untuk mensyukuri bahwa Allah senantiasa hadir di tengah kehidupan kita. Dan kita memaknainya untuk menggali setiap potensi, talenta, kemampuan diri untuk dapat berbagi dengan sesama. Mensyukuri rutinitas hidup bukan berarti kita mandek dan tidak mau berubah. Itu juga salah ya teman-teman ya. Kalau sudah seperti itu maka kamu harus keluar dari zona nyaman kamu. Kalau mandek dan kamu gak mau berubah ya. Tapi kita harus meningkatkan kapasitas diri kita. Kita menghargai apa yang kita jalani dan merefleksikannya sebagai bagian dari anugerah Allah. Dari waktu ke waktu, rutinitas perlu dievaluasi dan di-upgrade sebagai wujud kesadaran diri membangun kehidupan. Kita belajar dari bangsa Israel. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang tegar tengkuk, yang sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit merasa Tuhan tidak ada buat kita ketika kita terjebak dalam rutinitas yang membuat kita jenuh. Tapi marilah kita melihat keseluruhan apa yang mau Tuhan kasih buat kita. Apa yang mau Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Sehingga kita senantiasa menjalani rutinitas ini dengan penuh syukur. Amin. Kita masuk dalam saat hening. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya, kita mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi seluruh anggota remaja dan pemuda yang baru saja berulang tahun pada tanggal 28 Maret sampai 3 April 2022. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kalian dan jadilah berkat bagi sesamamu. Amin. Dan mari kita siapkan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Rekan remaja pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menaikkan setiap pokok doa syafaat kita. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami alami setiap hari. Kami percaya bahwa kadangkala di hidup ini kami tidak hanya menemui kebahagiaan, sukacita, tapi Tuhan juga memberikan peristiwa duka cita, peristiwa yang pahit untuk mengajarkan kami bahwa baiklah sebagai pribadi yang sudah mengimani Kristus sebagai juru selamat, maka kami memegang teguh integritas dan kesetiaan kami. Maka biarlah di dalam setiap perjalanan hidup yang kami boleh tempuh, Roh Kudus Tuhan boleh senantiasa hadir tengah-tengah kehidupan kami, melangkah bersama kami, dan senantiasa mengajarkan kami untuk selalu bersyukur. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan setiap pokok doa syafaat. Kami mau berdoa Tuhan untuk kegiatan Komisi Remaja Pemuda di GKI Pastur. Masing-masing dari komisi pasti memiliki pergumulan dari setiap rancangan, program yang sudah diusulkan. Kami mau Tuhan terlibat di dalamnya. Biarlah apapun yang boleh kami lakukan hari ini melalui pelayanan kami di Komisi Remaja ataupun Komisi Pemuda GKI Pastur, kami boleh memberikan ruang bagi teman-teman kami untuk hadir ke hadirat Tuhan, untuk mau meluangkan waktu berdoa, beribadah, dan memuji Tuhan. Kami rindu Tuhan, masa-masa sebelum COVID-19 melanda bangsa ini, kami rindu kebersamaan kami satu sama lain. Kami rindu beribadah secara onsite dengan jumlah yang banyak dan kami bisa berbagi sukacita satu sama lain. Namun saat ini kami mengerti bahwa mungkin masa-masa ini membuat kami belajar lebih sungguh, terutama untuk para pengurus yang boleh ditunjuk oleh Tuhan melayani di setiap komisinya. Biarlah di dalam masa-masa yang terbilang sulit, Tuhan tetap menaruhkan kepada setiap dari kami, baik pengurus ataupun jemaat, rekan remaja pemuda, pengharapan bahwa situasi yang kami rindukan akan kembali seperti sedia kala. Kami dapat beribadah onsite bersama-sama, kami dapat memuji Tuhan, kami dapat melakukan segala rancangan program yang mungkin saat ini terkendala karena media online. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Komisi Pemuda Remaja GKI Pastur, Engkau bawa lebih tinggi lagi untuk memuliakan Tuhan melalui setiap pelayanannya. Selanjutnya kami juga mau berdoa Tuhan untuk rekan remaja pemuda yang saat ini melanjutkan studi di bangku sekolah, SMA, perguruan tinggi. Kiranya Tuhan yang memampukan mereka untuk menjawab, untuk memenuhi setiap tugas pokok di dalam studi atau pendidikan yang saat ini mereka tempuh. Biarlah materi-materi yang boleh mereka pelajari, yang boleh diberikan oleh Bapak Ibu Guru dosen, kiranya membekali anak-anakmu ini untuk mewujudkan apa yang mereka cita-citakan.
Kami juga berdoa untuk rekan pemuda yang saat ini bekerja. Kiranya Tuhan yang memberikan selalu motivasi, kesabaran, dan hikmat agar di dalam setiap pekerjaan yang boleh dilakukan, anak-anakmu, rekan-rekan pemuda boleh menjadi berkat dan membangun relasi yang baik sehingga kasih Allah boleh dinyatakan. Kami serahkan rekan remaja pemuda di dalam studi dan juga pekerjaannya. Dan mungkin bagi rekan-rekan pemuda yang saat ini merindukan pekerjaan juga Tuhan yang senantiasa menyertai. Kami tahu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mungkin saat ini belum mendapatkan lapangan pekerjaan yang tepat, tapi kami percaya ketika pengharapan di dalam Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaik. Karena kami percaya bahwa jawaban atas doa-doa kami adalah pasti ya dan amin. Tuhan, kami selanjutnya juga mau berdoa untuk kesehatan dan juga keluarga kami. Kami terus menaruh setiap tubuh kami, setiap kesehatan kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau yang jagai dan pelihara setiap kami. Jauhkan kami dari segala hal yang buruk, virus-virus yang dapat menyerang tubuh kami. Tetapi biarlah melalui hikmat Tuhan, kami dapat selalu menjaga tubuh kami. Melalui apa yang kami konsumsi, melalui rutinitas yang kami kerjakan, dan juga mematuhi setiap langkah protokol kesehatan, sehingga kami dapat saling menjaga satu sama lain, tidak memikirkan diri kami masing-masing. Engkau yang jagai kami, berikanlah selalu tubuh yang prima agar kami dapat selalu mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami dengan baik. Begitu juga kami mau berdoa untuk keluarga kami secara khusus, orang tua, orang-orang terdekat kami, saudara-saudara kami. Kiranya Engkau yang senantiasa melimpahkan berkat kepada mereka, melimpahkan kesehatan, umur panjang, dan keselamatan. Terima kasih untuk keluarga yang boleh hadir di tengah-tengah kami, yang boleh merawat kami hingga saat ini. Kami serahkan Tuhan keluarga kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, inilah setiap pokok doa yang boleh kami naikkan kepadamu. Setiap harapan, permohonan, kami berdoa hanya kepada Allah yang hidup, Allah yang senantiasa mau mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Sekarang tiba saatnya kita mengucap syukur melalui persembahan kita dengan melandasi dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita yang akan kita berikan dan salurkan lewat transfer berikut ini melalui barcode yang akan tersedia. Dan mari kita menaikkan pujian, yaitu beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, di tengah segala rutinitas ini, Tuhan juga menyelipkan rezeki bagi kami. Dan kami ingin mensyukurinya dengan mengembalikan kepada Engkau berkat yang sudah kami terima. Kiranya berkat ini memampukan kami mengelolanya dengan baik sehingga menunjang seluruh kegiatan di komisi kami, baik komisi remaja dan pemuda. Dan biarlah lewat kegiatan tersebut
kami menjadi berkat bagi seluruh anggota kami dan bagi gereja kami. Inilah kami Tuhan Yesus yang mensyukuri berkat yang sudah Engkau berikan. Amin. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita telah belajar bersama akan makna rutinitas yang sudah kita nikmati. Ternyata rutinitas adalah bukti bahwa kehidupan ini sudah berfungsi dengan baik. Dan di tengah segala yang berjalan dengan baik itu, kita diingatkan melakukannya dengan sepenuh hati, agar rutinitas itu bisa mendatangkan hasil yang tidak biasa-biasa saja, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya lewat perenungan firman dan kebaktian yang sudah kita jalani, kita dimampukan untuk melakukan di kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmuran. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur. Karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita boleh bersyukur kalau hari ini kita boleh menerima sabda firman Tuhan, tetapi firman Tuhan tidak lalu pergi begitu saja. Maka marilah tinggal diam di dalam hati kita dan kita siap menjadi kitab terbuka dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Kebaktian kita sudah selesai, tapi pastinya kehidupan kita terus berlanjut dengan segala rutinitas yang kita jalani. Dan jangan lupa, buatlah rutinitas kamu lebih bermakna. Dan kakak ingin menyapa terlebih dahulu buat Ci Abi, Ci Rahel, kemudian ada Isabel, Ko Andro, Kak Bram, Cindy, Cynthia, Novi, dan teman-teman yang ada di DM Putri, ada Felicia, ada Josephine, ada Cila, ada Mesya, si kembar, dan kemudian ada Alex dan Servin. Terima kasih sudah mengikuti kebaktian kita lewat media Zoom pada pagi hari ini. Dan tidak juga lupa kakak mengajak teman-teman yang lain untuk mengikuti kebaktian kita via link YouTube yang akan di-share
pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.